Gusti Allah memberikan suatu ajaran jasate selamat, rohani ini ya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono. Fala yaqdiru ahadun ayyakhudha kitabahu ilah annasu utawi manungsa fil muhasabati ing dalem den hisab. Iku salasu tobakotin telu piro-piro pangkat. Tobakotun utawi pangkat siji, maksudnya pangkat niku napa nggih? Ada 3 tingkatan. Ya. Ada 3 ketingkatan. Yuhasabuna iku yuhasabuna den hisab sapa nas. Hisaban kelawan hisab yasiron kang gampang. Dados menungso niku ketika mengalami yang namanya perhitungan amal-amal mereka, yang mana dahulu ketika hidup di dunia telah dilakukan, entah itu amaliyah yang baik ataupun amaliyah yang buruk. Lah, menungso pas waktu den hisab niku terbagi menjadi 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan manusia yang akan dihisab oleh Allah besok di hari kiamat. Tepatnya di saat yaumul hisab. Jadi hari kiamat niku ada beberapa situasi atau ada beberapa napa jenenge kegiatan yo. Ada beberapa napa kegiatan. Napa jenenge? Ada beberapa kondisi yang akan dilalui dan dialami oleh semua manusia ketika sudah dibangkitkan oleh Allah besok di hari kiamat. Ya. Ada yang namanya itu yaumul mizan, ya kan? Yaumul ba'ats, tapi hari kebangkitan. Kemudian yaumul hisab, ya. Kemudian yaumul mizan. Terus napa? Ya, hari di saat penentuan setelah dihisab, dihitung semua amal perbuatan manusia, kemudian ditimbang, baru engko keputusannya si A si B ini layak masuk surga ataukah layak masuk neraka. Nah, di hari perhitungan amal manusia ini ada 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada golongan manusia itu yuhasabuna hisaban yasira, yaitu dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi ketika manusia itu dihisab oleh Allah dengan cara menghisab manusia itu dengan mudah. Tapi gak ruwet. Mereka napa sing diitung ya. Mau titik. Nah, sing ruwet niku kan lek kapan amal perbuatan yang buruk banyak, amal perbuatan yang baik banyak. Jadi padha akeh akhire
diliger-liger ngono. Jadi perbuatan sing elek iku ya apa sekirane tertutup oleh perbuatan baik. Karuan lek ana perbuatan baik. Tapi ketika perbuatan buruknya itu lebih banyak tinimbang perbuatan baik, nah itu ya alamat. Apa meneh perbuatan eleke apik, perbuatan perbuatan eleke akeh, perbuatan apike mau titik sing digawe nutup nopo? Gak ono. Lah itu kan repot. Lah mula sing apik niku ya napa? Sing apik menungso sing gak duwe perbuatan elek, cuma gak ono. Ya. Mboten wonten. Jadi manusia itu pasti memiliki perbuatan baik dan juga memiliki perbuatan yang buruk. Nah, tinggal manusianya itu bisa mengontrol perbuatan baik dan buruknya atau enggak. Nah, ya wajar. Kapan manusia itu memiliki perbuatan buruk, atau enggak mungkin lah manusia itu tidak pernah melakukan perbuatan buruk, mesti tahu nglakon. Nah, kari apa carane sekiranya perbuatan buruk itu tidak bisa merusak, tidak bisa mencelakakan manusianya itu besok dia umil ya. Yo bolak-balik yo tergantung manungsa sapa katene. Nah, jadi tingkatan yang pertama ada golongan manusia itu pas waktu dihisab oleh Allah itu dengan cara hisab yang mudah, tidak sulit. Krono sing dihisab ini kan mesti elek ya, itu sebenarnya sajane gitu. Sing digoleki kan elek ya. Nah, karena elek ya berarti apa nih sing dihisab elek kan otomatis langsung cetok tontok di absen kan. Wadi purbo dalem Gusti. Wis ono los ya dihisab. Kemudian dimang kemudian orang-orang atau golongan manusia yang dihisab dengan mudah itu golongan orang yang bagaimana? Wahum utawi nas iku al-adqiyaku piro-piro wong kang padha takwa kabeh. Jadi manusia yang dihisab dengan cara mudah, maksudnya cara mudah berarti cepat. Oleh hisab itu cepat. Golongan orang-orang yang bagaimana? Yaitu golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, takwa itu adalah menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Siapa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah? Otomatis orang-orang orang-orang yang selalu berbuat kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wato bakotun utawi tingkatan iki iku yuhasabuna den hisaban. Wato bakotun utawi sak tingkatan mana? Jadi tingkatan yang kedua. Ya. Iku yuhasabuna podo dihisab kabeh hisaban nglawan hisab syadidan kang abot. Mang sing awal dihisab kanthi enten dengan mudah, dengan ringan. Kemudian tingkatan yang kedua ini golongan manusia yang dihisab oleh Allah dengan cara hisab yang sangat berat. Sumayahlikuna nuli podo ngrusak. Nuli podo ngrusak ing nas.
Tapi maksudnya dengan adanya dihisab semua amal perbuatan golongan atau tingkatan yang kedua ini bisa merusak manusia tersebut. Terus golongan ini wong sing kaya opo? Golongan manusia yang bagaimana? Wahum utawi nas iku al-kufaru pira-pira wong kafir. Pira-pira wong sing padha ngufuri marang perintahe Gusti Allah. Nah, kemudian wato bakutun utawi tingkatan sing nomor 3 iku yuhasabuna den hisab sapa nas wa yunaqashuna lan den pindes sapa nas sumayan juna nuli selamat sapa nas. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mana dia bukan dari golongan yang pertama, bukan dari golongan manusia yang kedua, bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang kufur, tapi bukannya gak takwa nih yo, takwa cuma kadang kolong nih. Jadi umat-umatan, kadang api, kadang elek. Ono yang sing nomor 3 ini dia ini. Tapi ono sing api, ono sing elek, ono sing yo api elek dilakoni kabeh. Dadi ngakoni elek iya, nglakoni api iya. Ngono. Nah, tingkatan yang ketiga ini jadi bahasanya wayuna kosyuna dan tindes. Dan tindes itu ditutupi kumang lho. Ya, dijoli. Perbuatan elek dijoli dengan perbuatan perbuatan baik. Atau dengan kata lain, dia mendapat fadl dari Allah. Dia mendapat kenugrahan dari Allah. Dia mendapat kemurahan dari Allah, dia mendapat belas kasihan dari Allah. Nah, ini jadi oleh diskon bahasanya, oleh remisi, maka dia bisa selamat melewati yaumul hisab. Terus golongan ketiga ini golongannya orang-orang yang bagaimana? Wahum al-usatu, yaitu golongan orang-orang yang suka melakukan maksiat. Wong sing nglakoni duraka. Wong sing nglakoni duraka ya kan wong kang sing nglakoni maksiat. Wong sing nglakoni maksiat iso selamat. Nah, ini kan ono gambaran padang. Ono gambaran padang rek Mas awake dhewe. Gelem gelem nglakoni maksiat tapi oleh harapan remisi. Oleh remisi dari Gusti Allah. Harapan kejagaan. Tetep video. Wa fil hadisi lan iku tetep ing dalam siji hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam kinarito saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sedune Kanjeng Nabi kala matur sapa Kanjeng Nabi iki. Iku latazulu ora gengsir. Maksudnya ora gengsir ora leren. Apa kodama abedin delamaan lorone kawula yaumul kiamat ing dalem dina kiamat min baini yadaillahi ta'ala saking antarane ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hatta yus'ala hingga den takoni sapa abdin an umri saking umuri abdun fima ing dalem opo afnahu ngerusak sapa abad ing umur wa amalihi lan saking bondo dunyane abad min aina saking endi iktasabahu golek
sapa abet ing mal. Wa aina lan ana endi afnahu rusak sapa abet ing mal. Wa yus'ala lan den takoni amma saking apa fi kitabi ing dalem kitab abet. Fa idza balagha mongko nalikane wis rampung sapa abet akhirul kitab ing akhir kitab yaqulu dawuh sapa Allah taala ya abdi he kawula ingsun kulu hadza amaluka utawi sekabehane ikilah amal sira au anna malaikati utawa stuhune malaikat ingsun iku zatu padha nambahi sapa malaikati alika ing atase sira fi kitabika ing dalem kitab sira. Jadi ada satu hadis yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi pernah mengatakan di dalam satu keterangan bahwasanya la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak pernah berhenti dua telapak, delamaan itu telapak sikil ya. Dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat ya, di antara maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dia itu berdiri di hadapan Allah. Jadi berdiri itu kan berarti dimintai keterangan. Berarti Gusti Allah mencari tahu tentang apa saja yang pernah diperbuat oleh manusia, oleh hambanya itu ketika di dunia. Nah, apa yang itu? Informasi apa yang dicari? Nah, memiliki dijelaskan seorang hamba tadi ditanyai oleh Allah tentang umurnya. Umur yang diberikan Allah kepada seorang hamba, kepada manusia, kepada kita selaku hambanya Allah, ini dibuat untuk apa saja, dibuat untuk hal apa saja. Jadi umur itu termasuk sebuah anugerah atau sebuah nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ya kan? Terus ketika kita diberi umur yang panjang, relatif ya, panjang ya, tergantung ya, diberi umur oleh Allah, terus sudah kita isi umur kita ini dengan hal baik ataukah hal yang buruk. Nah, itu ditakokno karo Gusti Allah. Fima afnahu wa amalihi min aina iktasabahu wa aina afnahu. Dibuat untuk apa saja umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Atau dengan kata lain, umur yang seharusnya kita isi dengan hal-hal yang baik malah kita rusak dengan perbuatan yang tidak baik. Jadi umur itu bisa rusak ketika umur itu kita isi dengan perbuatan yang tidak baik. Itu jadinya merusak. Nah, tunggale lekapan nopo nggih. Contoh sing hal yang mestinya dijaga malah kita rusak, itu contohnya sing paling mudah ya apa? Mestine mic itu digawe ngomong ya, terus digawe sawat-sawatan utawa digurno, berarti kan padha ambek merusak manfaat dari mic, kegunaan dari mic. Ngono. Mestine mic digunakan untuk media ya, menyampaikan hal-hal yang baik, tapi malah disalahgunakan. Nah, itu jenenge merusak kegunaan dari mic. Tangan kita mestinya
dibuat untuk melakukan hal-hal yang baik atau sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, yang berfaedah untuk orang lain, malah kita salah gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu bodoh karo merusak kegunaan dari tangan dan lain sebagainya. Nah, jadi semua hal-hal yang diberikan oleh Allah, nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita itu, sebenarnya kita ini kan disuruh untuk menjaga. Nah, sebenarnya ditarik kesimpulan dari keterangan, sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah fil arti, adalah sebagai khalifah di muka bumi. Nah, khalifah itu maksudnya bagaimana? Makhluk yang diberi amanah, diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjaga bumi. Jadi rusak api bumi itu tergantung menungsa. Nah, jadi sebuah amanah yang diberikan kepada manusia itu sebenarnya untuk dijaga. Dijaga itu bagaimana? Ojo kok dijaga itu dijarno tok. Berarti kan yo suwe-suwe rusak toh. Ya. Barang itu lek dijarno rusak napa mboten? Mengalami kemerosotan, mengalami pengurangan dari napa jenenge? Dari napa jenenge? Fungsi. Maksudnya ngene. OAB itu kan bisa berkurang toh, dari bentuk aslinya, dari bentuk awalnya. Bumi juga begitu. Bisa berkurang, bisa berubah dari bentuk semula. Karena semuanya itu fana. Karena semuanya itu hal-hal yang baru bisa rusak. Nah, ketika manusia bisa menjaga, meskipun melalui penjagaan oleh manusia, KP itu ya tetap berkurang, bisa rusak. Tapi rusaknya itu sudone iku, kurangi iku, perubahannya itu ada manfaatnya atau tidak, tergantung kok manusia. Mik yang ini padha ae to, digawe terus saya rusak to. Digawe ngomong apik ya tetap rusak, digawe ngomong elek ya tetap rusak. Kan ngono to. Endingnya semua rusak, tapi proses kerusakannya itu diisi hal-hal yang baik ataukah yang buruk. Nah, itu maksudnya. Bumi ya tetap panggah suatu saat bisa rusak. Ya kan? Tetap iso musnah, tetap iso mengalami perubahan. Tapi perubahannya itu endingnya itu bermanfaat ataukah tidak, tergantung kok menungsa. Nah, ini cara yang bisa menentukan adalah keimanan dan juga nikmat berupa akal. Karena akal itu bisa menyerap beberapa ilmu, ya, beberapa ilmu, beberapa pengetahuan, beberapa wawasan yang diserap oleh akal. Jadi dua anugerah hati dan juga akal itu ketika bisa disinkronkan, bisa dipadukan, maka akan menimbulkan suatu gerakan, ya, gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh ini, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berfaedah. Nah, hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang berfaedah inilah yang dinamakan jalini lillahi ta'ala. Jadi memang coro kabel itu bisa rusak tergantung itu mang, ya.
memanfaatkan, menggunakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Lekapan bumi itu memang sudah diamanahkan supaya bisa dijaga, dirawat, dilestarikan oleh manusia sebagai khalifah, maka sebaiknya kita jaga dengan baik. Jogo bumi, jogo amanah itu gak duwe keimanan ya repot. Ya kan? Terus jogo bumi gak duwe cara berpikir, tidak punya ilmunya, dengan kata lain akalnya tidak bekerja, ya repot. Nah, makanya kudu karo, jalan karo, digunakan karo. Jadi semua umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bisa rusak ketika umur kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak baik. Tetap yang entek loh. Cara dikei jatah umur karo Gusti Allah 80 tahun nggih. Iki kabeh wis tutup ajale, tutup batas waktunya. Ya tetep entek. Kari napa jenenge umurnya yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kita jaga ataukah kita rusak. Paham nggih? Lek dijaga berarti dibuat untuk melakukan amalia yang baik, digunakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Tapi kalau kategori rusak berarti kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau merugikan orang lain. Wa amalihi, dan juga harta benda. Ya. Jadi harta benda yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, itu kan harta benda sebenarnya kan juga titipan. Allah menitipkan, ya, menitipkan harta benda. Mula mangkane ono jatah kanggone wong yang napa berhak menerima. Apa aja? Nah, ya memang anjene harta benda yang kita miliki itu memang titipan. Jadi titipan nih. Tak titipi ya. Pokoknya dengan catatan jatane wong sing berhak oleh iki ya kayak ono. Titipane wong. Nah, paham nggih? Jadi pun dipikir sampean oleh apa ya rekoso karo awan karo bengi ku teko jeripane sampean dhewe. Lha, sampean bayang wong sing gak roh wayah, ya, oleh golek pengubah jiwa. Orang-orang yang tidak tahu waktu mencari dunia, ya, itu jangan pernah berpikir karena jeripayah mereka. Lekapan Gusti Allah tidak berkenan untuk memberikan, meskipun sampean niku wis usaha ngalor ngidul ya tetep apa gak oleh apa. Paham maksudnya? Sampean uber Melayu bahasane wong mulai dinteni mandek. Gantem ngelesi. Mergo Gusti Allah belum memberikan rezeki, belum memberikan harta benda itu untuk sampean miliki. Dodol wis wayahe bayi sampean menengahi yo. Diteri. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, lewis kapan wis dikei dipercaya oleh Allah memiliki harta benda, maka awake dhewe kudu siap konsekuensi memiliki harta itu. Ada 2,5% dari harta yang kita peroleh, ya, untuk orang-orang yang berhak menerima. Nah, jadi Islam itu mengajarkan seperti itu. Butuhnya apa sih, Man? Cuman coba, cuman angan-angan. Butuhnya itu awake dhewe gak ngerumangsani. Supaya kita sebagai manusia ini tidak merasa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita
cari berupa harta benda ini karena jerih payah kita sendiri. Seolah-olah tidak ada campur tangan Allah. Keliru. Semua apapun yang kita miliki itu karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kabeh itu Allah yang berkehendak. Jadi Gusti Allah sajane itu ya sayang. Jadi karena Allah itu ingin menampakkan kasih sayangnya kepada kita, Allah memberikan sebuah aturan-aturan. Jadi di balik aturan-aturan yang disuruh untuk kita jalani oleh Allah, disuruh Allah untuk kita jalani, itu sebenarnya Allah ingin menampakkan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Bayangkan ketika kita tidak memahami, tidak mengerti, tidak tahu bahwa Allah itu sayang kepada kita, akhirnya awake dhewe nglakoni apa-apa iku krana awake dhewe daya upayane awake dhewe. Karena kekuatan kita, karena kemampuan kita. Bayangkan lek kapan awake dhewe iku prek. Ayo. Awake dhewe prek iku ya apa? Ngono ae Gusti Allah iku lho saking nontono kasih sayange ya. Masih lara, tetep yo oleh ae. Jadi ngomong materi ya. Gusti Allah memberikan suatu ajaran kepada hamba-hambanya. Hei, kawulaku, oleh kapan ana dulur-dulurmu iku lara sambang ngono. Dongakno. Iku sebuah ajaran. Lah ini kan padha mawon sih. Lah, jadi selalu berhubungan. Jadi semua kegiatan manusia di dunia ini tidak luput dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita manusianya ini mau mencari tahu asal usul. Apa sih? Kok dikongkon ngene? Apa sih? Nek kapan ono wong loro dikongkon nyambang. Iku lek iso angan-angan pun tak. Enggak ada ajaran Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ada kekurangan, enggak ono. Semuanya itu sudah sempurna. Dari ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu sudah sempurna. Tinggal manusianya itu bisa menerima nopo.